Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman sekalian selamat beraktivitas dan semoga teman-teman sekalian tetap sehat walafiat. Walaupun aktivitas yang kita lakukan terbatas untuk saat ini, terutama aktivitas perkuliahannya, kami sangat berharap kepada teman-teman sekalian tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan yang seperti kita laksanakan pada kesempatan ini, terutama dalam mata kuliah ilmu jiwa perkembangan. Perkenankan kami dari kelompok 1 sebagai pemateri. Kami beranggotakan 3 orang, yang mana anggota-anggotanya Ariswandi, Misbahuddin, dan Nur Hidayah. Adapun materi kami yang akan kami paparkan pada kesempatan ini yang berjudul pengertian, ciri-ciri, prinsip, dan manfaat ilmu jiwa perkembangan. Seperti yang ada di layar HP teman-teman sekalian, di sini jelas kami paparkan pengertian psikologi perkembangan itu sendiri. Jadi, istilah psikologi berasal dari kata psikologi dalam bahasa Belanda yang dibaca psikologi, atau psikologi dalam bahasa Inggris yang dibaca psychology. Jadi, istilah psikologi berakar dari 2 kata, yaitu psiche dan logos. Psiche berarti jiwa, sedangkan logos bermakna ilmu. Dari pengertian ini, orang lalu dengan mudah mendefinisikan psikologi itu sebagai ilmu jiwa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Jadi, bisa dikatakan psikologi perkembangan adalah ilmu jiwa yang mempelajari perubahan-perubahan yang menentukan pertumbuhan dan kematangan individu sejak lahir hingga meninggal dunia. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri psikologi perkembangan. Jadi yang pertama, terjadinya perubahan dalam yang ditandai dengan perubahan organ tubuh, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berimajinasi. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Proporsi tubuh anak berubah sesuai perkembangannya, begitu juga dengan proporsi tubuh pada usia remaja. Pada tahap ini ditandai dengan perubahannya pola pikir yang awalnya imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda yang lama. Maksudnya adalah tingkah laku atau pola pikir yang awalnya anak-anak telah berubah menjadi remaja, ditandai dengan hilangnya kelenjar timus atau kelenjar yang ada pada anak-anak. Tentu gaya bicaranya juga sudah berbeda dari gaya bicara sebelumnya. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tahap ini dialami saat usia menginjak dewasa, ditandai dengan pergantian karakter yang lebih matang, berkembangnya rasa ingin tahu yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, prinsip psikologi perkembangan. Dr. Haji Samsul Yusuf dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menjelaskan adanya 6 prinsip dalam perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir atau yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Adapun manfaat mempelajari psikologi perkembangan, yaitu yang pertama, dengan mempelajari psikologi, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, untuk memahami diri kita sendiri,
Dengan mempelajari psikologi, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan, perasaan, kehendak, maupun tingkah laku lainnya. Yang ketiga, dengan mengetahui jiwanya dan memahami dirinya itu, maka orang dapat menilai dirinya sendiri. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman terhadap kehidupan jiwa sendiri merupakan bahan yang sangat penting untuk dapat memahami kehidupan jiwa orang lain. Yang kelima, dengan bekal pengetahuan, psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai tidak dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Yang keenam, teori dan penelitian-penelitian membantu meningkatkan kualitas dan potensi perkembangan manusia. Teman-teman sekalian, itulah yang menjadi akhir dari materi kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi yang tepat pada perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya Ariswandi selaku pemateri. Salam rebahan. Minallah musta'an wa idiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.